Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiana Saskia Putri, NPM 442 dari kelas M4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang anggaran biaya usaha dan rencana laba. Yang pertama, pengertian anggaran biaya usaha. Perkiraan biaya yang nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan suatu kegiatan, baik bisnis maupun proyek. Dalam beberapa bisnis proyek atau event, perencanaan anggaran merupakan dokumen yang wajib ada untuk melihat besaran biaya yang akan digunakan. Perencanaan perlu dilakukan untuk mengetahui biaya yang akan dikeluarkan sehingga keuangan lebih terarah. Cara membuat rencana anggaran biaya. Tahap pertama, membuat gambar kerja untuk rumah yang memperlihatkan spesifikasi bangunan serta ukuran bangunan termasuk jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Gambar ini yang akan mempermudah pekerjaan arsitek dalam menghitung volume pekerjaan. Tahap kedua, menghitung volume pekerjaan dari gambar kerja yang ada dengan membuat daftar harga item pekerjaan yang dilakukan, baik per meter atau per unit. Tahap ketiga, menentukan harga satuan kerja atau menentukan harga dari bahan dan material yang digunakan dalam proyek. Cek harga bahan di lokasi tersebut dan komunikasikan dengan pelanggan untuk meminimalisasi pembengkakan biaya. Tahap keempat, menghitung besaran biaya pengerjaan melalui perkalian antara volume pekerjaan dan harga satuan. Tahap terakhir, melakukan rekapitulasi terhadap pekerjaan dan biaya yang dikeluarkan. Lakukan rekapitulasi dari setiap poin atau sub pekerjaan untuk mempermudah penjumlahan di akhir. Total biaya dari setiap sub-sub pekerjaan kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan hasil akhir atau total biaya yang diperlukan untuk proses konstruksi. Selanjutnya, rencana laba. Rencana laba merupakan proses perencanaan keuangan yang sangat penting bagi perusahaan. Dengan perencanaan ini, manajer keuangan dapat menentukan aktivitas perusahaan untuk mencapai target laba yang sudah ditentukan. Ada 3 faktor yang dapat dipengaruhi laba perusahaan. Yang pertama, biaya. Yang kedua, harga jual. Yang ketiga, volume penjualan dan produksi. Manfaat perencanaan laba ada 3. Yang pertama, perencanaan laba menyediakan suatu pendekatan yang disiplin terhadap identifikasi dan penyelesaian masalah. Hal ini memungkinkan adanya peluang untuk menilai kembali setiap segi operasi dan memeriksa kembali kebijakan dan program. Yang kedua, perencanaan laba meningkatkan koordinasi. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan usaha-usaha dalam mencapai cita-cita. Yang ketiga, perencanaan laba menyediakan suatu cara untuk memperoleh ide dan kerjasama dari semua tingkatan manajemen. Yang selanjutnya, soal dan jawaban budget produksi. Di sini ada soal, PT Tiara memproduksi barang A dengan memperkirakan budget produksi untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut. Terdapat 4 triwulan. Triwulan pertama 1000 unit, triwulan kedua 1200 unit, triwulan ketiga 1300 unit, triwulan keempat 1250 unit. Untuk memproduksi barang tersebut diperlakukan bahan baku dengan standar pemakaian, bahan X2, bahan Y1, bahan Z2. Harga bahan baku X harganya 1000, bahan baku Y 500, bahan baku Z 500. Tingkat penggunaan biaya overhead pabrik, BOP variabel yang mendasarkan pada pemakaian DLH dengan tarif 500 per unit. BOP tetap yang mendasarkan pada tingkat produksi dengan tarif 500 per unit. Selanjutnya, PT Tiara budget kebutuhan bahan baku. Rumus dari budget kebutuhan bahan baku adalah tingkat produksi dikali standar penggunaan. Di sini terdapat 3 bahan X, bahan Y, bahan Z. Saya akan mencontohkan satu. Contohnya bahan X, triwulan 1. Tingkat produksinya ada 1000, standar penggunaannya ada 2. Jadi 1000 dikali 2, tingkat hasilnya 2000. Dan yang lainnya dihitung dengan cara sama seperti itu. PT Tiara budget bahan baku. Tadi kita sudah menghitung tingkat kebutuhan. Budget bahan baku, rumusnya tingkat kebutuhan dikali dengan harga. Jadi juga sama, kita harus menghitung barang X, barang Y, barang Z. Contohnya, triwulan 1 pada barang X, tingkat kebutuhannya ada 2000, harganya 1000. Jadi 2000 dikali 1000 jumlahnya 2 juta.
Semuanya dihitung sama seperti itu. Apabila semuanya sudah dihitung, maka total budgetnya adalah 16.625.000. Yang selanjutnya PT Tiara budget biaya TKL. Rumusnya, tingkat produksi dikali DLH per unit. Hasilnya total DLH. Lalu total DLH dikali tarif upah, hasilnya jumlah. Jadi triwulannya kan ada 4. Triwulan 1, 2, 3, 4, cara menghitungnya sama seperti itu. Apabila triwulan semuanya sudah dihitung, maka total semuanya adalah 14.250.000. Yang selanjutnya PT Tiara budget biaya overhead. Dibagi menjadi dua, yaitu FOH variabel dan FOH tetap. FOH variabel rumusnya dasar dikali dengan tarif. Contohnya triwulan 1 dasarnya 3.000, tarifnya 500. Jadi 3.000 dikali 500, jumlahnya 1.500. Kalau FOH tetap, rumusnya juga sama, dasar dikali tarif. Contohnya triwulan 1, dasarnya 1.000, tarifnya 500. Jadi 1.000 dikali 500, jumlahnya 500.000. Total keseluruhannya adalah 9.500.000. Selanjutnya PT Tiara budget harga pokok produksi. Keterangannya, budget biaya bahan baku ada 16.625.000, budget biaya TKL 14.250.000, budget biaya overhead 9.500.000. Itu semua ditambah dan hasilnya harga pokok produksi jadinya 40.375.000. Selanjutnya CGM atau unit. Rumusnya total CGM dibagi tingkat produksi. Total CGM-nya ada 40.375.000 dibagi tingkat produksinya 4.750. Hasilnya 8.500 unit. Nilai FG awal. Rumusnya jumlah FG awal dikali CGM atau unit. Jumlah FG awal ada 100, CGM-nya 8.500 sama dengan 850.000. Nilai FG akhir, rumusnya jumlah FG akhir dikali CGN atau unit. Jumlah FG akhirnya 160, CGN atau unitnya 8.500. 160 dikali 8.500 sama dengan 1.275.000. Yang selanjutnya PT Tiara budget harga pokok penjualan atau CGS. Keterangannya, FG awal ada 850.000, CGM 40.375.000. Jadi ditambah. Apabila sudah menemukan hasilnya, baru kita dikurangi dengan FG akhir. Dikurangi 1.275.000. Jadi hasilnya total HPP 39.950.000. PT Tiara budget laba rugi. Penjualannya ada 47 juta. CGS-nya 39.950. Jadi 47 juta dikurangi 39.950.000 hasilnya menjadi laba kotor yaitu 7.050.000. Laba kotor 7.050.000 dikurangi biaya operasi 2,5% dikali penjualan, yaitu 1.175.000. Jadi 7.050.000 dikurangi 1.175.000 hasilnya laba sebelum pajak, yaitu 5.875.000. Laba sebelum pajak dikurangi pajak 12,5%. Yaitu 734.375. Jadi 5.875.000 dikurangi 734.375. Hasilnya laba setelah pajak 5.140.625. Yang selanjutnya soal dan jawaban budget non produksi. Budget penjualan selama triwulan 1 tahun 2022 pada PT ABC adalah sebagai berikut. Triwulan 1 Januari, Februari, Maret
Januari ada 5.000 kg unit, Februari 5.500 kg unit, Maret 6.000 kg unit. Harganya semuanya sama 2.000 per unit. Jadinya 5.000 dikali 2.000, jumlahnya 10 juta. Taksiran beban usaha tiap bulan adalah sebagai berikut. Komisi penjualan 10% dan masing-masing penjualan. Angkutan penjualan 5% dari masing-masing penjualan. Administrasi penjualannya 1 juta, administrasi dan umumnya 2 juta, depresiasi alat penjualannya 2 juta, depresiasi alat kantornya 300. PT ABC anggaran beban usaha. Ini cara menghitung anggaran beban usahanya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.